dosen Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya mengampu mata kuliah Teologi dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada mata kuliah ini, CPL Prodi yang ingin didapatkan yaitu mengembangkan dasar kompetensi pedagogis mahasiswa di bidang media pembelajaran dan mengintegrasikannya ke dalam praktik pembelajaran bidang pendidikan agama Islam. Capaian CP mata kuliah 1. Mengkreasikan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif terkait media pembelajaran. Selanjutnya, mengkreasikan pendekatan dan strategis pembelajaran yang menerapkan konsep TPACK. Yang ketiga, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam suasana dan proses pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai teknologi dan informasi dalam praktik pembelajaran di sekolah. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu menguraikan tentang konsep dasar pengetahuan, pemahaman teori dan praktik, pembuatan media pembelajaran yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Materi mata kuliah ini antara lain mencakup makna peran media dalam komunikasi dan pembelajaran, pengertian, kemudian landasan media, penggolongan media, dan yang lain-lainnya semua sudah tercantum dalam RPS. Bahan-bahan atau materi pokok dalam mata kuliah ini yaitu makna atau peran media dalam komunikasi dan pembelajaran, semua juga ada tercantum di dalam RPS yang sudah disusun. Adapun strategi, karena kita masih berada dalam pandemi yang belum selesai, pada mata kuliah ini diterapkan dengan dua konsep yaitu tatap muka yang terbatas dan non tatap muka. Pada tatap muka yaitu orientasi mata kuliah, diskusi kelas, dan yang lainnya. Sementara pada tatap muka pada online kita menggunakan Zoom meeting. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Saya berharap pada pertemuan kita kali ini perkuliahan kita berjalan dengan baik. Pada pertemuan kita ini adalah pertemuan yang pertama. Karena itu pada pertemuan pertama sesuai dengan RPS yang ada, yang sudah saya buat, membicarakan tentang pengertian sistem dalam pembelajaran, kemudian pengertian media sebagai bagian integral dalam pembelajaran, kemudian contoh-contohnya dan yang lainnya. Pada tahap ini kita akan menggunakan metode satu ceramah, dan yang kedua nanti kita berdiskusi tentang materi kita. Harapan saya adik-adik sekalian mampu memahami dengan tepat makna peran media sebagai suatu sistem dalam komunikasi dan pembelajaran. Baik, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar kata-kata teknologi. Coba
salah satu di antara kalian bisa menjelaskan apa itu teknologi? Coba Sifat. Menurut saya, teknologi adalah kemampuan elektronik atau kecanggihan yang di masa sekarang ini sedang booming-boomingnya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang bisa mencurahkan pendapatnya? Oke. Selanjutnya, media. Apa itu media? Mungkin ada yang coba tahu? Coba nih. Apa itu media? Media itu alat yang digunakan untuk proses pembelajaran. Oke, alat yang digunakan ya. Jadi nanti lebih jelasnya kita akan masuk ke materi itu. Tapi untuk saat ini saya ingin mendengar bagaimana pemahaman Anda yang sudah kalian ketahui tentang teologi, karena bahasa tentang teologi media itu sering kita dengar, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi. Apa sih sebenarnya teknologi dan media pembelajaran itu? Kita masuk sesuai LPS kita. Yang pertama, sistem pembelajaran dulu. Sistem pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir dalam suatu proses pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan sebuah sistem yang kemudian disebut dengan sistem pembelajaran. Sudah bisa dipahami ya? Itu yang disebut dengan sistem pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada pengertian media sebagai bagian integral pembelajaran. Media, kalau dalam bahasa Arabnya itu ada yang tahu apa itu media dalam bahasa Arabnya. Media, belum ada yang tahu ya. Jadi kita lanjut. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Jadi pengertian media itu merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri, tapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Selanjutnya, pengertian media. Media dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah. Sementara dari bahasa Arab media berarti perantara, ya, atau wasail. Jadi wasail itu adalah perantara atau yang menjembatani atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Itu yang disebut dengan media. Jadi kalau kita mengirim pesan harus ada medianya. Nah, dalam pembelajaran kita juga membutuhkan media yang akan mengantar pesan kita kepada orang yang menerimanya. Kita sebagai guru yang memberikan penjelasan, memberi pesan kepada murid-murid kita bisa menggunakan media agar pesan itu tersampaikan dengan baik. Begitu ya. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan wasail atau perantara. Selanjutnya ada beberapa pandangan para ahli tentang media itu. Nanti akan saya kirim langsung ke kalian melalui Google Classroom yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke teknologi. Apa itu teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan? Teknologi pembelajaran atau pendidikan merupakan kajian praktis etis untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja
dengan menciptakan atau menggunakan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang sesuai. Oke, selanjutnya sumber belajar atau yang kita kenal dengan learning resource. Sumber belajar atau learning resource yaitu perangkat atau bahan atau materi, peralatan terdiri dari orang, anggaran bisa jadi, fasilitas, atau segala yang tersedia untuk membantu belajar. Jadi itu yang disebut dengan sumber belajar. Jadi ada 3 yang sudah kita pelajari. Yang pertama media, yang kedua teknologi, yang ketiga sumber belajar. Apa kontribusi media pembelajaran itu untuk dunia pendidikan? Ada 4 di sini, yaitu penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Jadi kalau kita mengajar tanpa media, nanti adik-adik sekalian, kalau mengajar pada SD atau MI itu lebih condong kepada visual. Visual itu apa yang dilihat, ya, apa yang dilihat. Jadi media ini penting sekali kepada anak-anak itu untuk memudahkan mereka memahami tentang materi. Contoh, kalau kita ingin menjelaskan tentang bundaran, lingkaran, kemudian segitiga, kita bisa menggunakan teknik pewarnaan yang beragam sehingga mereka mudah untuk memahaminya. Karena pada anak-anak usia TK atau usia SD, MI yang 1, 2, 3 itu lebih condong memahaminya lebih cepat kalau menggunakan media atau visual. Ya. Yang ketiga itu pembelajaran lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Dan yang keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Jadi dapat diperpendek seperti apa? Media pembelajaran. Jikalau kita mengajar tentang SKI nanti, ya, tentang sejarah, sejarah peradaban Islam yang ada di Turki, kita tidak perlu capek-capek menjelaskan panjang lebar. Kita cukup memutarkan satu film yang membicarakan, yang menggambarkan tentang kerajaan Utsmani yang ada di Turki. Itu mudah, mempersingkat dan lebih mempermudah anak-anak untuk memahami tentang pelajaran kita. Itu yang disebut dengan memperpendek karena tidak banyak yang menjelaskan tentang itu. Selanjutnya, peran media secara umum. Oke. Sekarang saya ingin bertanya adik-adik, setelah kita mengetahui tentang media tadi itu, ada nggak yang bisa beri masukan atau memberi tanggapan? Ada yang bisa, ada yang memberi tanggapan? Apa peran media? Kalau menurut saudara-saudara yang sepengetahuan saudara-saudara, peran media ini dalam pembelajaran, ya. Coba salah satunya. Coba kita diskusi saja. Nanti setelah ini kita akan diskusi secara bersama bagaimana peran media itu. Jadi saat ini saya coba aja memaparkan peran media. Setelah ini nanti kita berdiskusi apa sih peran media yang menurut saudara-saudara pahami. Media berfungsi sebagai sarana fisik penyampaian materi dan pembawa pesan. Dengan demikian, media pembelajaran merupakan alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan penyampaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Oke, ini adalah fungsi dari media. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Dalam beberapa menit ini contoh konkret, ya, contoh konkret peran media itu dalam pelajaran. Contohnya, karena ada guru-guru yang
yang sudah tua, yang kita sebut sebagai terbelakang dalam teknologi, atau kita kenal istilahnya apa? Gaptek. Gaptek teknologi kita singkat menjadi gaptek. Jadi ini menjadi problem. Jadi kalau kita mau menganjurkan untuk semua guru memanfaatkan media, karena tidak semua guru itu paham tentang penggunaan media. Jadi problem itu yang kadang-kadang dihadapi oleh sekolah. Yang ketiga yaitu tempat pemanfaatan media. Ada tempat. Jadi ada beberapa tempat yang kita tidak bisa akses pemanfaatan media. Jadi media dalam hal media online, teknologi, komputer tidak bisa dipakai. Maka kita bisa menggunakan media konvensional seperti pembuatan kartu dan yang lain-lainnya yang menggunakan alat-alat terbatas yang tidak memanfaatkan teknologi. Karena ada beberapa tempat memang tidak memiliki akses internet, bahkan tidak ada listrik. Jadi itu jadi problem ya. Yang keempat, yaitu pengaturan waktu dan usia peserta didik dalam pemanfaatan atau pemilihan media. Jadi kita latih sebagai guru betul-betul paham apa, yaitu siapa yang menjadi objek kita. Untuk TK, pemanfaatan media seperti ini ya. Kita sudah bisa mengklasifikasi media ini untuk ini, media ini untuk ini. Jadi yang terpenting pada WEN itu adalah ketepatan kita memilih media untuk ukuran usia atau jenjang kelas ya, seperti itu ya. Yang kelima adalah dasar, tujuan, dan materi. Kita pahami itu dasar filosofisnya penggunaan media itu, tujuan dan materi-materinya. Dan yang keenam, yang A, itu cara yang digunakan. Otomatis cara yang digunakan itu adalah berhubungan dengan kemampuan kita, kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Oke, itu saja yang akan kita bahas kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan. Silakan. Ada sekalian. Coba. Ada yang ingin ditanyakan yang berhubungan dengan media ini? Silakan tanya. Nanti kita diskusikan. Oke, silakan bertanya. Silakan. Coba. Pertanyaan saya di sini adalah apakah media pembelajaran ini ampuh digunakan untuk siswa di jenjang MTS dan MA? Karena tadi dijelaskan kalau media pembelajaran ini lebih efektif untuk siswa TK atau SD. Jadi kalau misalnya media ini digunakan buat siswa SMA atau SMP, MTS, apakah efeknya dapat? Oke, baik. Saya langsung jawab ya. Media pembelajaran itu macam-macam banyak. Untuk anak yang usia rendah, untuk pembelajaran anak yang usia rendah, itu kita lebih banyak fokus mereka pada visual. Kalau mereka tertarik dengan warna, gambar, dan yang lain-lainnya, yang berupa visual, mereka lebih condong, mereka suka. Seperti kalau kita berbicara tentang bola, kita harus tampilkan bola, gitu ya. Kemudian kita mengajar tentang kursium dalam bahasa Arab, itu kita harus tunjukkan inilah kursium. Dan untuk mereka itu lebih cocok untuk yang visual. Kita bisa membuat visual. Media apa yang tepat untuk mereka? Yang seperti itu. Media yang tepat untuk mereka, kita bisa menggunakan PowerPoint yang kita sudah desain. PowerPoint itu kemudian kita bisa ngajar dengan tampilan warna yang menarik, atau kita bisa menggunakan media konvensional, ya, media konvensional yang menarik yang kita bisa tampilkan di depan mereka. Jadi media itu adalah apa tadi? Alat. Jadi banyak alatnya. Jadi kalau untuk SD kita harus pandai-pandai mencari media. Ya, kita harus pandai-pandai media. Bagaimana dengan yang
visual, ya. Media audiovisual itu antaranya seperti film dokumenter. Jadi kalau kita ingin membicarakan tentang SKI, kita bisa memutarkan media film saja, ya. Kemudian media-media yang lain yang bisa kita manfaatkan, seperti proyektor untuk SMA, ataupun nanti kita bisa tampilkan data-data yang sudah kita kemas secara baik menggunakan media vektor. Jadi ada banyak media. Media itu hanya alat. Kalau teknologinya itu alat-alat teknologi yang bisa kita buat, baik itu teknologi kita buat sendiri atau teknologi yang sudah tersedia. Nah, teknologi yang sudah tersedia itu adalah ini yang kita kenal dengan komputerisasi, ya. Jadi dengan menggunakan komputer, teknologi ini kita bisa mengajarkan anak-anak dengan baik. Jadi contohnya, jika kita dalam kondisi pandemi nanti, kita bisa menggunakan media apa namanya? Media online. Itu dikenal dengan istilahnya daring atau kita kenal dengan sinkron dan asinkron. Ya, kalau asinkron itu artinya media yang tidak langsung tatap muka, kita bisa menggunakan media seperti Google Form, kemudian apa lagi? Google Meet, bukan satunya Google Classroom. Ya, kalau langsung tatap muka itu disebut dengan sinkron, Zoom meeting. Zoom kita bisa pakai Google apa? Yang tadi Google Meet, ya, itu adalah disebut yang dikenal dengan asinkron karena kita langsung melakukan, tetapi kedua-duanya masuk di dalam pembelajaran apa namanya yang dalam jaringan atau kita kenal dengan daring yang basisnya adalah teknologi informasi atau internet. Ya. Ada dua daring itu, yaitu satu yang kita kenal dengan sinkron, yang kedua adalah asinkron. Oke, kita coba berdiskusi dulu. Karena media pembelajaran PAI, kita di PAI, Pendidikan Agama Islam, itu cakupannya itu adalah bahasa Arab, akidah akhlak, Al-Quran hadis, kemudian fikih, dan yang ketiga SKI. Jadi di antara kalian ini mengambil peran diri sendiri pada pemanfaatan media pembelajaran pada mata pelajaran SKI, pada mata pelajaran fikih, pada mata pelajaran bahasa Arab, Al-Quran hadis, dan akidah akhlak. Oke, kita mulai dari siapa dulu? Mana teman-teman yang sudah berdiskusi tadi, silakan menyampaikan. Kira-kira seperti apa perannya? Dalam pembelajaran sejarah budaya Islam, di sini kita mengambil contoh dengan menampilkan video dokumenter dari sejarah pada masa itu. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada siswa atau para peserta didik untuk melakukan review atau mengulang kembali cerita yang sudah kita saksikan tadi agar kita mengetahui sejauh mana siswa mengerti dengan video yang kita tampilkan dan bagaimana kita tahu peran video ini sejauh mana sehingga kita dapat gunakan lagi dalam pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Yang lain mungkin yang sudah kelompok yang ini tadi, ya silakan. Coba. Sebelum masuk ke media apa yang akan dipakai dalam suatu materi pembelajaran, di sini saya coba jelaskan dulu. Jadi media pembelajaran menurut saya itu sarana yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif. Contohnya pada pelajaran bahasa Arab, media pembelajaran yang bisa kita pakai itu seperti misalnya materi pelajaran pada hari ini tentang anggota tubuh manusia. Jadi yang bisa digunakan media yang bisa digunakan ialah pendidik menyiapkan kerangka tubuh, lalu pada saat mengajar menjelaskan, misalnya tangan, berarti ini yad, terus kepala, pendidik
menunjukkan kepala itu yang bagian mana dan bahasa Arabnya apa, lalu diulangi oleh murid. Sekian dari saya. Oke, yang lain, ya, silakan. Selanjutnya dalam mata pelajaran fikih, dalam mata pelajaran fikih itu bisa menggunakan media pembelajaran secara visual. Misalnya di sini guru menampilkan sebuah gambar orang sedang mengerjakan sholat gitu untuk ditampilkan kepada siswa, kemudian siswa mempelajari atau melihat, kemudian meniru atau memperagakan gerakan sholat yang sudah ditampilkan oleh guru. Oke, tugasnya adalah coba menganalisis problem-problem yang dihadapi oleh sekolah berhubungan dengan 5W 1HI, yaitu pendidikan, manfaat media yang sudah kita sampaikan ini, yang realnya yang sudah kalian hadapi di beberapa sekolah, khususnya yang kemarin kalian sudah melakukan PLT 1 observasi, karena kalian sudah melakukan observasi kemarin ke sekolah-sekolah. Kira-kira problem yang dihadapi untuk penerapan media ini seperti apa? Dari 5W 1HI, tugasnya akan kita kumpulkan melalui Google Classroom. Baik ya, sekian pertemuan kita kali ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita dan selalu membimbing kita dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.